Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah azizul ghafar, asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar, wa anna Muhammadan nabiyal mukhtar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatuna nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltalmisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa a'udzu bika min haula'i arba'. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa antaghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin nasin fatawaffani ghairu maftun. Ingkang kawula hormati para alim, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus Bapak Kyai Haji Ahmad Ruslan. Alhamdulillah, monggo langkung rumiyin kita ngucapkan syukur ingat dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang paring rahmat saha hidayah dhateng kita sedaya. Mugi-mugi gesang kita gesang ingkang sae. Shalawat dan salam mugi-mugi kaparingana dhateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah di pagi hari ini, pagi yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Semoga hujan ini hujan yang barokah, bukan hujan yang mendatangkan azab dan siksa. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau melihat mendung, beliau bersedih. Beliau sedih, wajahnya ketakutan, khawatir terjadi sesuatu. Kalau beliau melihat mendung, beliau melihat saudaranya, yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad ini kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kaum Ad ini kaum yang satu menyembah berhala, yang kedua kaum Ad ini mengurangi timbangan. Diberi peringatan oleh nabinya, kaum ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum ini tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim awan panas. Sehingga kaum Ad ini, kaumnya Nabi Syuaib ini, saking panasnya mereka mandi pun tetap panas. Berhari-hari mereka dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hawa yang sangat panas. Suatu ketika datanglah mendung. Maka saking gembiranya mereka tatkala ada mendung ini, mereka berbondong-bondong mendatangi mendung itu, berada di bawah mendung yang dikira hujan. Ternyata Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hujan yang terjadi, ternyata hujan petir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Ad. Padahal secara intelektual, keilmuan, kaum Ad ini kaum yang cerdas. Karena mereka membuat rumah-rumah dari batu. Ahli memahat batu, para arsitek yang luar biasa sampai sekarang masuk ke dalam keajaiban dunia.
Tapi kecerdasan, kepintaran kaum Ad ini menambah dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Jahal. Abu Jahal itu gelarnya oleh orang-orang Arab digelari Abu Hakam. Hakam itu apa? Hakam itu adalah ahli hikmah. Orang yang memiliki pengetahuan ilmu yang luas. Maka orang-orang Arab memberikan gelar Abu Hakam. Sedangkan Nabi memberi gelar Abu Jahal. Sedangkan nama aslinya adalah Amru bin Hisham dari Bani Makhzum. Tapi karena dia tidak mau menerima hidayah, tidak masuk Islam karena penolakannya, padahal dia seorang yang berilmu, maka Nabi menggelari Abu Jahal. Abu Lahab. Abu Lahab itu gelar, ya? Gelar yang sangat terhormat di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Lahab itu artinya apa? Lahab itu artinya menyala-nyala karena kecerdasan, kepintaran. Abu Lahab itu paman Nabi. Sedangkan Abu Jahal itu paman tapi tidak masuk ke dalam darah. Karena Abu Lahab itu paman Nabi beda ibu. Sedangkan Abu Thalib itu paman Nabi, ibunya sama dengan ibu yang melahirkan ayah Rasul, yaitu Abdullah. Satu ibu dengan Abdullah, yaitu Abu Thalib. Sedangkan Abu Lahab beda ibu dengan ibunya bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abdul Muthalib ini memiliki 4 orang istri. Maka Abu Lahab itu istri dari yang kedua, sedangkan ibunya Abdullah, bapaknya Rasul, istri dari yang pertama, yang bernama Fatimah. Sedangkan Abu Jahal itu tidak masuk ke dalam paman langsung dari garis kakek Rasul, tapi dia paman jauh karena istrinya Abdul Muthalib yang menjadi neneknya Rasulullah SAW itu dari Bani Makhzum. Sebagaimana Abu Jahal itu juga dari Bani Makhzum. Abu Lahab ini gelar yang sangat luar biasa. Tapi karena dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang cerdas, orang pintar, maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabiu wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nama aslinya bukan Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, Bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahabban nas ilallahi ta'ala. Ya Rasul, manusia mana yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai? Manusia yang paling ditresnani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu siapa? Maka Nabi menjawab, qala anfa'ahum linnas. Terus menungso sing paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang bermanfaat. Sebagaimana kita berdoa juga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amargi wonten ilmu sing boten manfaat. Satu, boten manfaat dari segi zatnya. Contohnya,
ilmu perdukunan. Kecuali dukun bayi, dukun pijet ya. Atau ilmu sihir, ilmu sihir, ilmu perdukunan, atau ilmu ilmu tentang kepercayaan sebagaimana pengikutnya Darwinisme, yang mempercayai bahwa manusia itu keturunan monyet, keturunan keterkera. Ini ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dari segi zat. Tapi ada ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak barokah dari segi asarnya, dari segi pengaruhnya. Sebagaimana Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah niku salah satu ulamanya Bani Israel. Ulama Bani Israel. Bal'am bin Ba'urah itu mengetahui ismun a'dham Allah Subhanahu wa taala, mengetahui ilmu tentang nama Allah yang paling agung. Allah wahyukan kepada Bal'am tentang namanya yang paling agung. Berarti nopo? Berarti Bal'am niku wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia akhirnya ingkar kepada Allah, amargi diminta kepada kaumnya untuk mendoakan kejelekan kepada Nabi Musa alaihi salam. Setiap dia membaca doa kejelekan, ternyata lisannya ini keluh, yang keluar malah namanya, sehingga lisannya, lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Niki contoh ulama su yang dulu ahli taat, tetapi karena perkara dunya ya biudinahu biaradin minat dunia, menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia, sehingga Allah hukum, Allah cabut kewaliannya, Allah cabut ketaatan dalam wajahnya, Allah sungkurkan dia di jurang kekafiran. Niku Bal'am bin Ba'urah, orang yang mengetahui ismun a'dham. Amargi asmaul husna niku tidak cuma 99, karena Nabi berdoa, Allahumma inni abduka, ibni abdika, ibni amatika, nasiyati biyadika, madin fiya hukmuka, adlun fiya qada'uka, as'aluka bikuli ismin walaka samaita binafsak, au anzal taufiq kitabik, au alam tahu ahadan min khalqik. Dados asmaul husna itu au anzalna fi kitabik, ada yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an, jumlahnya 99. Au anzal tahu fi kitabik au alam tahu ahadan min khalqik. Tapi ada nama Allah yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, Allah beritahukan kepada salah seorang dari makhluknya. Maka salah seorang dari makhluknya itu salah satunya Bal'am bin Ba'urah. Au anzal tahu fi kitabik au alam tahu ahadan min khalqik awis ta'sarta bi fi'il ghaib. Sing nomor 3, asmaul husna itu ada yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib. Yang kita ketahui di Al-Qur'an ada 99. Saking luar biasa cintanya Allah kepada Bal'am, Allah beritahu nama yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Ternyata dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohipun iblis, kana minal jinni fafasaqqa an amri rabbi. Iblis niku saking jin. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah karanganipun Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir, seorang ahli sejarah. Rumiyin teng surga niku iblis dados imam.
imame para malaikat. Coba jenengan penggalih. Iblis niku rumiyin imamnya para malaikat. Tiyang ingkang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wali Allah. Tapi karena dia abba wastakbara wa kana minal kafirin, karena dia enggan dan menyombongkan diri, maka dia termasuk orang yang kafir, orang yang ingkar, tertutup hatinya mendapatkan hidayah Allah, Allah usir dari surga. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam. Niki contoh ilmu sing boten manfaat. Kalau gadah rencang rumiyin teng pondok niku, kalau cerita kalih kula rumiyin, karena dia sebelum mondok mondok di tempat saya mondok, dia pernah mondok di tempat lain. Di pondoknya dulu itu, kalau syarat boleh libur di bulan Ramadan dengan mengkatamkan berapa kali khatam, maka dia termasuk juara satu dalam mengkatamkan Al-Quran. Paling banyak khatam Quran. Juara 3 besar paling tidak. Tapi ternyata tatkala mondok di tempat saya mondok itu, dia keluar, orang pinter keluar, ketemu saya lagi di Solo itu udah beda. Rambutnya disemir, telinganya ditindik. Tak tanya, saya kerja apa mas? Ngelatih breakdance teng Slamet Riyadi. Sudah berubah. Asar ilmu yang dimiliki sudah hilang. Maka kita selalu berdoa, Allahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kita minta, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Maka manusia sing paling sae niku adalah angfa'ahum linnas, sing paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Orang lain kena manfaatipun, boten malah mencari manfaat kepada orang lain sehingga dia memberi manfaat. Maka kebaikan itu harus selalu didawamkan. Napa dawam niku? Diteruskan dengan ikhlas dan ilmu. Amargi nek boten diteruskan, makom kita akan turun. Tiyang niku nek biasa ngisi ngaji, monggo diteruski. Angsal donya ora angsal donya tetep diterusaken. Contohipun Ansor. Para sahabat Ansor, ada Khazraj, ada Aus. Orang-orang Ansor itulah orang yang menolong para sahabat, memberi tempat tinggal para sahabat, membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata tatkala perang Hunain tahun 10 Hijriah, perang Hunain tahun 8 Hijriah, orang-orang Arab masuk Islam, orang Mekah. Fatul Mekah tahun 8 Hijriah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tapi ternyata di perang Hunain Rasulullah mendapatkan ghanimah, hasil rampasan yang sangat banyak. Ternyata yang dibagi-bagi itu orang-orang Mekah, orang-orang yang baru masuk Islam, yang tidak punya jasa yang banyak terhadap perjuangan Islam. Sing berjuang sejak awal, wis rekoso, wis nolong, dana sudah dikeluarkan, ternyata oleh Nabi tidak dikasih apa-apa. Coba jenengan penggalih, wis ngrintis sejak awal, wis tatkala panen ora entuk apa-apa. Orang Ansor itu gak dapat apa-apa. Maka orang Ansor akhirnya mengutus perwakilan. Mereka mengira Nabi telah lupa kepadanya. Nabi lebih cinta kepada sukunya, yaitu orang-orang Mekah, sehingga Ansor tidak mendapat apa-apa. Maka Nabi berkata kepada Ansor, ya, kalau orang-orang yang baru masuk Islam itu, orang-orang Mekah itu pulang dengan onta, dengan kambing, dengan emas, dengan perak,
Sedangkan kalian wahai Ansor pulang bersama Nabi di tengah-tengah kalian. Lebih ridho mana Anda? Maka orang Ansor menangis, kemudian saya lebih ridho pulang bersama Nabinya. Nabi mengajari kepada Ansor supaya apa? Makom memberi itu, sering memberi itu tidak turun dengan meminta. Karena makom yang tinggi itu dijaga oleh Rasul, karena posisi engkau itu di atas. Kok ternyata engkau melu-melu orang-orang yang baru masuk Islam itu makommu turun? Masya Allah. Nabi mengajarkan keikhlasan, mengajarkan kepada Ansor derajat yang tinggi, yaitu memberi manfaat, jangan meminta manfaat. Amargi Nabi bersabda, ihris alama yanfa'uka wala wasta'id billah wala ta'jas. Ihris alama yanfa'uka, bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat bagimu, mintalah tolong kepada Allah tatkala engkau mengerjakan yang bermanfaat itu, wala ta'jas, dan engkau jangan lemah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahabbal a'mal ilallah azza wa jalla. Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai? Tadi manusia yang paling dicintai. Yang kedua Nabi tanya, amal apa yang paling dicintai? Maka Nabi mengatakan, sururun yudkhilu ala muslim. Amal yang paling ditresnani oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau memasukkan rasa gembira, rasa senang di hati kaum muslimin, memberikan rasa gembira di hati orang beriman, tapi dengan cara sesuai syariat. Bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, mboten angsal memberikan rasa gembira di hati kaum muslimin dengan cara yang menyimpang syariat. Contohipun nanggap dangdut koplo, ini mboten angsal nggih. Ya aja seneng tapi seneng maksiat. Dengan cara apa kata Nabi? Dengan cara yaksiba anhu kurbah. Dengan cara engkau mengangkat kesulitannya. Semoga lazismu ini juga bagian dari amal usaha yang salah satu yang menjadi tema besarnya, semoga mengangkat kesulitan seorang muslim. Amargi Nabi mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasalu anhu kurbatan min kurabi yaumul qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya di dunia, Allah akan lepaskan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Wallahi fi aunil abdi madama abdi fi auni akhihi. Demi Allah, Allah selalu akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Ini bagian kita memasukkan rasa senang. Kalau hari ini tema besar di lazismu seperti itu, infak jenengan sedoyo ini bagian dari amal terbaik, bagian dari amal ingkang ditresnani Allah Subhanahu wa taala, karena sururun yudkhiluhu ala muslim. Amal ingkang saya niku adalah amal membuat seorang muslim gembira, senang. Contohipun menyingkap ngilangaken kesulitanipun. Ayakdi anhudainan, atau dengan cara engkau melunasi hutangnya. Maka Nabi pernah bercerita dengan para sahabat, ada seorang yang punya amalanipun adalah ngutangi wong. Napa? Amalane ngutangi. Nek teng mriki ngutangi niku kata-kata ya Bang Didil oleh Bang Plecit nggih.
operasi BMT niki ngutangi wong tapi mboten maringi bunga, ngutangi. Tatkala dia mengutangi orang itu, dia tanya kepada pelayannya, adakah di antara orang yang saya hutangi ini, adakah yang kesulitan bayar? Kalau ada yang kesulitan bayar, putihkan hutangnya. Saya termasuk, alhamdulillah, bersyukur Pak. Saya punya hutang niku, alhamdulillah diputihke. Saya punya hutang dengan ketua PCM Semowono waktu itu. Itu ya mungkin sekitar 25 juta hutang. Hutang apa niku? Material. Hutang kayu. Macam-macam niku. Waktu saya mau bayar, beliau bilang, "Ya bayar aja separuh, Pak." Nah, ya nanti kalau saya ada uang tak bayar separuh, Pak. Tatkala saya mau membayar, beliau bilang, "Gak usah dibayar, Pak. Wis tak putihke." Amargi Bapak Ketua PCM itu bar kepayon tanah teng Jalan Lingkar Salatiga itu beli kurang dari 1 miliar, laku 2,5 miliar, Pak. Jadi Jalan Lingkar Salatiga itu dia beli tanah hutang, dijual cash. Alhamdulillah, memutihkan hutang itu termasuk amal soleh. Maka kalau orang itu meninggal, Nabi bercerita, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Ya malaikat, biarkan hamba ini. Urusan dia dengan saya. Karena dia di dunia itu melunasi hutang seseorang, maka mulai saat ini saya hindarkan dia dari api neraka." Bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, tapi niki boten dinggih dalil napa? Dalil utang, boten nggih, boten. Amargi Nabi nglarang umate berhutang kecuali hutang ingkang pokok. Amargi Nabi boten purun nyolatke tiyang sing gadah hutang, nggih. Dan Nabi juga berdoa, Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal husni. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari hammi. Hammi niku kesulitan, kesedihan. Kesedihan yang belum terjadi niku hammi namini. Contohipun tiang Serumbung, ini kayak enten Gunung Merapi baru mengeluarkan abu. Padahal belum meletus, sedih. Padahal belum terjadi. Pemerintah memberikan pengumuman akan terjadi tsunami. Maka orang-orang yang ada di pesisir pantai khawatir, padahal belum tentu belum tentu apa? Tsunami. Nembung cawedok dikai waktu seminggu, sedih. Durung dijawab wis sedih, padahal belum tentu ditolak. Maka hammi itu kesedihan yang belum terjadi. Sedangkan husni, Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal husni. Husni itu kesedihan yang telah terjadi. Mungkin dengan kehilangan seseorang yang dia cintai atau musibah yang menimpanya. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal husni wal ajasi wal kasali. Dari sifat ajas itu lemah, kasal itu males, ya. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal husni wal ajsi wal kasali wal jubni wal bukhli. Dari rasa penakut dan kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini terakhir. Nabi berdoa dari dikuasai orang lain dan terlilit hutang. Karena yang sing paling sedih niku nek terlilit utang. Uripe ora tenang. Maka Nabi melarang umatnya berhutang kecuali hutang primer. Maka Nabi niku sedo dengan menggadaikan baju besi. Meninggal dalam kondisi baju besinya masih digadai 20 sok gandum, sekitar 60 kilo gandum.
Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ridu anhu jauhan, atau dengan cara engkau menghilangkan rasa laparnya. Saya bertanya sebelum kami lanjutkan, ini sampai jam berapa, Pak? Jam 5:30 apa? Jam berapa nih, Pak? 5:30 nggih. Wah, ini pun 5:30. Jadi kita lanjutkan besok. Ini yang terakhir aja karena hadisnya panjang. Ayat ridu anhu jauhan, dengan cara engkau menghilangkan rasa laparnya. Kami tutup. Kula pernah ngalami jalan kaki 170 kilo, Pak. Saking Pantai Baron Gunung Kidul dugi Simo Boyolali. 3 hari tidak mandi, Pak. Jadi saya lewat Watu Kelir sebelum turun ke Cawas itu. Di Watu Kelir itu, kalau nggak Watu Kelir ya di Semin itu ada rumah-rumah penduduk itu di depannya diparingi kendil, diparingi apa? Kendil. Karena sebaik-baik sedekah ini apa? Sedekah air. Kalau masih kaimutan di Keranggan itu ada, di Keranggan itu enten rumahnya pojok ngajeng puskesmas niku. Tiap pagi pasti ndamel teh, enten gelas, enten teko ditaruh di depan rumahnya. Yang jalan bisa minum. Itu Masya Allah, ini bagian kita memberikan rasa gembira, rasa senang di hati kaum muslimin, dan ini adalah amal yang terbaik. Semoga dengan amal ini kita bisa masuk surga. Karena Nabi mengatakan ayat ridu anhu jauhan, dengan cara engkau menghilangkan rasa laparnya. Kemudian saya disuruh masuk, dikasih makan, dikasih minum, ditangleti. Mas, jenengan saking perguruan pundi ajeng nembe nglampahi napa niki? Wah, nembe nglampahi barang. Padahal kita ingin napak tilas. Napak tilas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku demi kalimat la ilaha illallah, demi kalimat tauhid la ilaha illallah, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, berangkat tanggal 27 Safar sampai ke Madinah niku pertengahan Rabiul Awal, sekitar 2 minggu. Cobinya penggalih 550 kilo naik onta berdua dengan Abu Bakar. Ontanya ada 2, satu dinaiki Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan, onta yang satu dinaiki Nabi dengan Abu Bakar. 550 kilo demi Islam. Yuswane Nabi 53. Coba jenengan penggalih 53 niku umur 53. Kalau mungkin pegawai negeri niku pensiun 58, enten sing 56, enten sing 60. Umur 53 niku kok pindah omah niku abot, Pak. Diken pindah manggen kalih putrane, saya yakin nggak mau. Wis nyaman di rumahnya. Nabi niku pun mapan teng Mekah, diperintahkan Allah pindah. Niku kan Masya Allah. Hijrah niku pengorbanan, menguras rasa. Umur 53 harus berangkat dari Mekah menuju Madinah, itu pun tidak lewat jalan biasa, lewat pesisir Laut Merah. Masya Allah, demi Islam. Saniki umur 53 nek mboten asam urat nggih, kolesterol, diabetes nggih, seboyoke wis pegel barang nggih. Ha nggih, masyaallah Nabi niku masyaallah. Hijrah pun loyo. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.